Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Ali Bisantio akan mempresentasikan tentang definisi pengendalian internal. Yang pertama, definisi pengendalian internal berdasarkan COSO adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Yang kedua, menurut Supriyono tahun 2016 menyatakan bahwa struktur pengendalian internal organisasi penting agar organisasi dan sistem manajemen risiko berfungsi dengan selamat dan sehat. Yang kedua, tujuan pengendalian internal perusahaan yang terdiri ada 3 bagian. Yang pertama, tujuan operasional yang berkesan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas termasuk pencapaian sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya terhadap pencurian ataupun bencana alam. Yang kedua, tujuan pelaporan yang berkenan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan non-keuangan dari sisi reliabilitas, tepat waktu, keterbukaan, atau syarat lainnya yang ditentukan regulator atau perundang-undangan, lembaga yang menetapkan standar atau kebijakan entitas. Yang ketiga, tujuan ketaatan yang berkenan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Selanjutnya, ada komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal tersebut terdiri ada 5 bagian. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima kegiatan pemantauan. Dan terima kasih. Selanjutnya, resiko inheren, resiko dikendalikan, dan resiko residual. Yang pertama yaitu resiko inheren, merupakan faktor resiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni, belum dikendalikan dan sering disebut resiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Yang kedua yaitu resiko dikendalikan, berarti resiko inheren yang ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Yang ketiga, resiko residual adalah resiko inheren yang masih ada sesudah manajemen melakukan respon terhadap resiko. Ini sering dinamakan resiko bersih. Yang selanjutnya yaitu penerapan sistem pengendalian internal. Yang pertama, kesesuaian antara SPI dengan jenis dan tingkat resiko yang melekat pada kegiatan usaha. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penetapan limit resiko. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi bisnis dan operasional atau risk taking function dengan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal. Yang ketiga, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan individual. Yang keempat, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yaitu kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka, dan prosedur operasional perusahaan. Yang ketujuh, pengujian dan evaluasi yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang kedelapan, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan direksi dan dewan komisaris berdasarkan hasil audit. Yang terakhir, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan yang bersifat material dan tindakan direksi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Hasil review jurnal dengan judul Analisis Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi Akuntansi dengan halaman 1 sampai 13 tahun 2015, penulis Heru Maruta. Untuk pereview yaitu Arjun Alif, Lulu Solka, Dwi Fajar Safitri, dan Elvina Ramadita. Tanggal review yaitu tanggal 3 Oktober 2023. Nah, untuk latar belakang jurnal yaitu sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab manajemen sebuah organisasi yang melakukan pembuatan dan pemeliharaan. Nah, pemeliharaannya ini harus dibuat secara memadai, yang artinya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, organisasi yang tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai penyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Oleh karena itu, banyak manajemen yang tidak selalu memenuhi tanggung jawabnya secara benar. Nah, untuk tujuan review kali ini untuk mengetahui pentingnya pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Untuk permasalahannya yaitu perusahaan mengalami kehancuran karena bencana alam dan politik, kesalahan pada software, dan peralatan tidak berfungsi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil review kita, pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi sangat penting karena apabila salah satu tidak ada, maka sistem pengendalian internal akan menjadi lemah dan tidak efektif dalam mencegah kesalahan. Untuk kelebihannya dari jurnal ini, pembaca dapat mengetahui berbagai ancaman yang ada di sistem informasi akuntansi serta membaca juga dapat mengetahui apa fungsi arti penting pengendalian internal bagi perusahaan dan kekurangannya. Jurnal ini tidak ada kelanjutan untuk kedepannya dan jurnal ini tidak menjelaskan PT apa yang mengalaminya. Untuk kesimpulannya, sistem informasi akuntansi merupakan sarana yang digunakan organisasi dalam merekam segala kejadian yang mengandung nilai uang. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, maka proses akuntansi bisa dijalankan dengan baik. Proses akuntansi yang diawali dengan adanya transaksi, kemudian direkam dengan buku transaksi. Langkah selanjutnya dilakukan pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Sistem pengendalian internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi. Tanpa dukungan sistem pengendalian internal yang memadai, sistem informasi akuntansi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang handal untuk mengambil keputusan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.